Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 1 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, mendeskripsikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu mendeskripsikan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke wilayah NKRI. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan yang berciri. Jadi Nusantara dengan wilayah dan batasan-batasan dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang yang termasuk dalam pasal 25A UUD 1945. Selanjutnya, wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas suatu negara. Jadi di mana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya dan menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Selanjutnya, Indonesia. Jadi luas total wilayah Indonesia itu ada 5.192 juta kilometer persegi. Selanjutnya luas daratan Indonesia yaitu 2.027 juta kilometer persegi. Luas lautan yaitu 3.166 juta kilometer persegi. Jarak udara selatan yaitu 1.888 kilometer. Selanjutnya ada jarak timur barat yaitu 5.110 kilometer. Dan jumlah pulau yang ada di Indonesia yaitu ada 17.508 pulau. Selanjutnya garis pantai itu ada 80.000 km. Selanjutnya letak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat. Selanjutnya 3 wilayah waktu, yaitu yang pertama terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Yang selanjutnya terletak di garis khatulistiwa dan terletak pada iklim tropis dengan 2 musim. Dan selanjutnya terletak pada pertemuan 2 jalur yaitu pegunungan, yakni Mediterani dan Sirkum Pasifik. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup atau wilayah negara. Yang pertama, wilayah daratan, yaitu wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara, atau biasa disebut penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk apa? Termasuk dalam ruangan lingkup wilayah daratan ini. Dan tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu wilayah perairan. Wilayah perairan atau yang disebut juga dengan perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 yaitu tentang wilayah negara. Dan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan Indonesia itu adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Jadi dalam salah satu makalahnya Hasyim Jalal itu menyebutkan yang termasuk ke dalam lautan itu merupakan kewilayahannya yang berada di bawah kedaulatan Indonesia, yaitu ada yang pertama perairan kedalaman, yang kedua ada perairan kepulauan atau Nusantara, dan yang terakhir yaitu laut teritorial
atau laut wilayah di luar perairan Nusantara tersebut. Yang nomor 3, yaitu wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Jadi wilayah negara itu meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Jadi berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya itu adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Yang nomor 4, yaitu wilayah ruang udara. Jadi ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan tersebut. Sekarang kita masuk di batas wilayah negara Indonesia. Yang pertama, yaitu wilayah daratan. Jadi wilayah daratan itu adalah daerah di permukaan bumi dalam batasan-batasan tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas-batas wilayah daratan biasanya itu dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan dengan daratan. Batas-batas tersebut dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, sungai. Jadi ada contoh tentang wilayah daratan, yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Australia, yaitu tentang penetapan garis-garis batas antara Indonesia dengan Papua Nugini yang ditandai dengan pada tanggal 12 Februari 1973 batas wilayah tersebut berada di Pulau Papua yang membagi Pulau Papua menjadi 2 bagian, yaitu Papua bagian barat menjadi wilayah Indonesia dan Papua bagian timur itu menjadi wilayah Papua Nugini. Ini hanya sebatas contoh wilayah daratan. Yang kedua, yaitu wilayah perairan. Lautan atau perairan teritorial itu merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Penentuan batas-batas laut dapat kita ketahui dalam bentuk traktat multilateral sebagai berikut. Yang pertama, ada batas zona ekonomi eksklusif atau biasa yang disingkat ZEE. Yang kedua, yaitu batas laut teritorial. Selanjutnya ada batas zona bersebelahan dan yang terakhir ada batas landasan benua. Selanjutnya, batas zona ekonomi eksklusif itu merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasannya 200 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah itu, negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam tersebut dan melakukan kegiatan ekonomi. Negara lain bebas berlayar dan melakukan penerbangan di atas wilayah itu, serta batas pemasangan kabel dan pipa di bawah laut tersebut. Dan negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan dalam ZEE tersebut. Selanjutnya yaitu batas negara teritorial. Jadi tiap-tiap negara itu mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorial hingga 200 mil dari garis pantai. Selanjutnya batas zona. Jadi batas zona itu bersebelahan, penentuan batas zona bersebelahan. Sejauh 200 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari jadi di luar batas laut teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai. Selanjutnya, dalam wilayah ini negara dapat menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiskal, dan bea cukai. Selanjutnya, yang terakhir batas zona bersebelahan, yaitu penentuan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah ini, negara dapat menindak atau
menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi, fiskal, dan bea cukai. Nah, ini laut teritorial itu wilayah 200 mil laut dan kedalaman penuh. Dan yang terakhir ada negara pantai. Dan zona ekonomi eksklusif itu ada 200 mil dengan landasan benua. Yang selanjutnya hak eksklusif ekonomi negara pantai. Tidak ada hak politis. Dan yang terakhir laut lepas eksploitasi oleh badan otorita internasional. Selanjutnya wilayah udara. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah daratan dan wilayah laut teritorial suatu negara. Selanjutnya batas wilayah Indonesia. Wilayah udara Indonesia yang pertama ada teori udara bebas. Yang pertama, kebebasan tanpa batas. Yang kedua, kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong, dan yang terakhir kebebasan udara dengan penetapan wilayah bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya. Dan yang nomor 2, wilayah udara Indonesia itu ada teori kedaulatan negara, yaitu negara kolong berdaulat atas ruang udara dibatasi pada ketinggian tertentu. Yang selanjutnya, kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Dan yang terakhir dalam teori kedaulatan teori kedaulatan negara, yaitu negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Ini adalah konvensi Chicago tahun 1944. Batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Batas wilayah Indonesia bagian utara berarti ada Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia atau Malaysia bagian timur. Dan berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah daratan Indonesia. Bisa dipahami ya? Kalau batas lautannya itu mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya, batas wilayah negara Indonesia bagian timur. Nah, di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, biar Indonesia dan Papua Nugini tidak bingung mana batas negaranya, maka kedua negara ini menyepakati hubungan bilateral tentang batasan-batasan wilayah daratan maupun laut. Selanjutnya, batas wilayah negara Indonesia bagian selatan, yaitu untuk batas darat Indonesia itu berbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Sebelum tahun 1999, Timor Leste sempat menjadi wilayah Indonesia yang disebut Provinsi Timor Leste. Namun, akhirnya pada tahun 1999, ia memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara sendiri. Selanjutnya, batas wilayah negara Indonesia bagian barat. Jadi, Indonesia bagian barat itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan Hindia. Tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman, atau pulau tersebut ialah Pulau Ronde di Aceh, ya, dan Pulau Nicobar di India. Selanjutnya, untuk tugas, saya memberikan 2 tugas. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia. Yang kedua, batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Jadi,
Bentuk dari batasan wilayah tadi ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, ataupun juga hanya berupa tugu perbatasan. Nah, berdasarkan hal tersebut, coba kalian uraikan satu persatu. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.